Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Olisna dengan NIM 2004916 nomor absen 28. Lalu Pak Lufi Andiani Sulaiman dengan NIM 2006285 nomor absen 30. Dan Milhatun Jannah dengan NIM 2004477 nomor absen 37 akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah kami lakukan di SDN Gunung Sari dan SDN Kencana mengenai ICT dalam pembelajaran di sekolah dasar. Untuk itu, langsung saja kita simak penjelasannya. Yang pertama tentunya ada latar belakang. Di era perkembangan teknologi yang pesat ini, internet adalah kebutuhan yang sudah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada lingkup pendidikan. Penggunaan TIK atau yang kepanjangan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan komponen penting sebagai penunjang pada kegiatan belajar mengajar. Dikemas sebagai media pembelajaran yang dapat dengan mudah membantu menyalurkan informasi kepada peserta didik, serta dapat mengurangi hambatan yang ada melalui teknologi yang tersedia. Lalu selanjutnya ada permasalahan. Pokok masalah dalam hal teknologi merupakan tidak setiap individu mampu menjalankan teknologi yang ada. Kendala tersebut membuat hambatan baru dalam bidang pendidikan untuk lebih maju dan harapan untuk menghasilkan kualitas serta kuantitas pendidikan yang lebih baik. Keterbatasan kemampuan pada setiap orang menjadi permasalahan serius bagi kita semua, sebab hal itu memiliki dampak berkepanjangan bagi penerus bangsa. Kemudian kurangnya fasilitas berbasis ICT menjadi salah satu hambatan juga pada perkembangan teknologi. Lalu kemudian ada solusi. Solusi untuk hal ini ada beberapa, yaitu pemerintah menjalankan program sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam teknologi, lalu kesadaran diri setiap orang akan ketidakmampuan dalam menjalankan teknologi. Lalu yang terakhir, diadakannya seminar maupun pelatihan bagi para pengajar yang kurang dalam menjalankan teknologi. Hal itu dapat membantu meningkatkan permasalahan yang ada pada hal teknologi. Pengertian ICT, teknologi informasi dengan teknologi komunikasi adalah kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan. Menurut pendapat Prahani pada tahun 2012, beliau menjelaskan bahwa ICT atau Information Communication Technology memiliki dua aspek yang sangat erat kaitannya, yaitu mencakup pada segala hal seperti proses, manipulasi, alat bantu informasi, serta pengelolaan data. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan ICT pada pembelajaran. Di sini, menurut Krishna pada tahun 2009, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan ICT adalah berpacu pada karakteristik peserta didik, kemudian pendidik serta seluruh individu yang terlibat di dalam pelaksanaan belajar. Nah, selain itu, beliau mengungkapkan bahwa dalam perancangan sebaiknya memperhatikan minat serta motivasi pengguna sehingga dapat membangkitkan pemikiran mereka ke arah yang lebih baik dalam hal belajar. Selanjutnya ada objek penelitian atau observasi. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini berupa metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian ini berupa wawancara. Wawancara tersebut dilakukan di 2 SD, yaitu SD Negeri Kencana dan SD Negeri Gunung Sari pada salah satu guru di setiap masing-masing sekolah. Dan adapun telah ada dokumen, yaitu teknik pengumpulan data berupa suatu informasi yang berbentuk dokumen berdasarkan pencarian yang melalui bukti-bukti. Adapun triangulasinya berupa pertanyaan wawancara terhadap 2 SD yang dilakukan di SD Negeri Kencana dan SD Negeri Gunung Sari, yaitu
berupa pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan yang terjadi pada kedua SD tersebut. Adapun permasalahannya yaitu kemajuan teknologi yang masih belum berkembang di lingkungan sekolah dan para guru. Yang kedua, kemampuan penggunaan teknologi yang terbatas di kalangan guru. Yang ketiga, kurangnya minat belajar siswa sebab media yang digunakan monoton. Dan yang keempat, kurangnya sarana prasarana sekolah berbasis ICT. Adapun solusi yang diberikan yaitu yang pertama, melakukan penyuluhan mengenai teknologi pembelajaran di kalangan sekolah. Yang kedua, diadakannya pelatihan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, pembuatan media pembelajaran berbasis ICT yang menarik. Dan yang keempat, pengajuan kepada otonomi daerah untuk kelengkapan sarana prasarana sekolah berbasis ICT. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu temuan di lapangan. Setelah melakukan penelitian ke dua sekolah yaitu SDN Gunung Sari dan SDN Kencana, keduanya berakreditasi B. Ditemukan berbagai temuan khususnya di bidang ICT dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dilihat dari jawaban para narasumber, terlihat bahwa kedua sekolah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Pada SDN Gunung Sari ditemukan bahwa penerapan ICT dalam pembelajaran masih kurang, dikarenakan kualitas sarana dan prasarana masih minim. Sekolah ingin menggunakan dana BOS namun sudah banyak terpakai oleh hal lain. Sedangkan penerapan ICT dalam pembelajaran di SDN Kencana sudah cukup baik karena sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup baik pula. Kedua sekolah memiliki masalah yang hampir sama dalam penerapan media ICT dalam pembelajaran, yaitu sumber daya manusia yang kurang seperti tidak semua guru menguasai ICT. Alasan lain pada SDN Gunung Sari yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan ICT dalam pembelajaran. Kedua sekolah menganggarkan sebagian dana BOS untuk pengadaan sarana prasarana ICT. Selain itu, di SDN Gunung Sari juga mengajukan kepada pemerintah yaitu Dinas Pendidikan untuk pengadaan ICT, meskipun belum mendapatkan bantuannya sampai sekarang. Para guru di SDN Gunung Sari pernah mengikuti seminar pemanfaatan media ICT. Lalu dalam sehari-harinya, kedua sekolah tersebut belum berfokus pada penggunaan media ICT. Pada SDN Gunung Sari seringnya menggunakan media pembelajaran konvensional seperti gambar-gambar, lingkungan sekitar, dan yang mudah dan juga terjangkau. Mengenai pembelajaran ICT menggunakan Infocus pasti harus ada laptop. Sementara di SDN Gunung Sari masih banyak guru yang belum menguasai penggunaan laptop. Walaupun sudah bisa kembali ke sarana dan medianya, paling salah satu cara yaitu dengan mengiring ke perpustakaan dengan bantuan operator sekolah atau guru lain yang sudah paham. Sementara itu, pada SDN Kencana seringnya menggunakan media pembelajaran konkret. Mengenai keefektifan media pembelajaran yang sehari-hari digunakan bagi SDN Gunung Sari yaitu media konvensional, baginya sudah cukup dan saling menutupi meskipun tidak ada media yang 100% efektif. Lalu menurut SDN Kencana, media konkret yang digunakan sehari-hari juga sudah cukup efektif karena peserta didik lebih cepat memahami dengan media pembelajaran konkret tersebut. Untuk penerapan media pembelajaran yang konkret bagi SDN Kencana biasanya menemui kesulitan, seperti ketika harus mencari contoh benda agar peserta didik mudah memahaminya. Sementara bagi SDN Gunung Sari cenderung tidak ada kesulitan karena menyesuaikan dan memakai media pembelajaran itu memudahkan penyampaian materi kepada siswa, menambah motivasi. Cuman jika melalui media pembelajaran ICT cukup sulit bagi beberapa guru. Menurut kedua sekolah tersebut, dengan menggunakan media pembelajaran tentunya peserta didik jadi lebih mudah memahami materi pembelajaran. Secara khusus, menurut SDN Gunung Sari, sebelum menginjak ke pemahaman, pasti melihat dari keefektifan, lalu melihat dari motivasi. Jika dibandingkan tanpa media pembelajaran, jelas pembelajaran cenderung lebih pasif. Setelah menggunakan media pembelajaran, pasti terdapat perubahan, pembelajaran jadi lebih efektif. Hal tersebut dikarenakan dengan media pembelajaran dapat menambah motivasi belajar siswa.
Setelah siswa termotivasi belajarnya, rata-rata pembelajarannya pun terdapat peningkatan dibanding tidak menggunakan media pembelajaran. Apalagi jika menggunakan media pembelajaran yang berbasis ICT. Siswa akan semakin termotivasi dan juga lebih semangat untuk belajar. Bagi kedua sekolah, dengan adanya media pembelajaran maka menambah motivasi belajar, mengubah pembelajaran dari pasif menjadi lebih aktif, dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil evaluasi pembelajaran. Respon dan pemahaman peserta didik pun berbeda, terlebih jika media pembelajaran tersebut berbasis ICT. Sebenarnya, kedua sekolah tentunya sudah menggunakan media pembelajaran ICT dalam pembelajaran, seperti menggunakan Infocus untuk menayangkan gambar-gambar serta video pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Namun, penggunaannya masih jarang diterapkan dalam pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan dengan berbagai hambatan dan keterbatasan yang ada. Selanjutnya, kedua sekolah tentu memiliki tantangan yang ingin dicapai. Bagi SDN Gunung Sari khususnya memiliki tantangan untuk sekarang bagaimana sekolah memfasilitasi sarana prasarana pembelajaran yang berhubungan dengan ICT. Meskipun sudah menempuh jalur yang dilakukan dengan meminta bantuan kepada pemerintah dan diupayakan supaya dapat cepat terrealisasikan. Hal tersebut diupayakan supaya dapat terlaksana pembelajaran dengan menggunakan media ICT. Selanjutnya yaitu rekomendasi yang disampaikan. Setelah melihat hasil wawancara dari kedua sekolah dan melihat perkembangan zaman sekarang, para guru juga harus mulai sedikit demi sedikit mulai menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Kedua sekolah tersebut juga menyatakan bahwa media pembelajaran ICT akan sangat membantu proses pembelajaran karena menambah motivasi belajar, mengubah pembelajaran dari pasif menjadi aktif, dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil evaluasi pembelajaran. Namun, untuk melaksanakan hal tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana dan tidak semua guru mampu menggunakan media ICT. Untuk itu, mengenai sarana prasarana tentunya dari dana BOS diusahakan sedikitnya harus dianggarkan untuk ICT. Untuk pengajuan kepada Dinas Pendidikan juga harus terus di follow up supaya bisa cepat terrealisasikan bantuannya. Mengenai guru yang belum bisa menguasai ICT, direkomendasikan untuk lebih ditingkatkan lagi intensitasnya, seperti dalam mengikuti seminar ataupun pelatihan. Di samping itu, tentunya juga harus memiliki keinginan untuk selalu ingin belajar, baik itu otodidak maupun belajar kepada guru lain yang sudah paham mengenai ICT. Tak lupa, kepala sekolah pun bisa lebih mendorong para guru di sekolahnya untuk lebih berinisiatif. Selain itu, kami juga merekomendasikan sebuah produk yaitu e-book interaktif. Hal ini sesuai dengan temuan dari kedua sekolah yang menyatakan bahwa mereka masih jarang menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Dalam kesehariannya, kedua sekolah lebih sering menggunakan media konvensional dan konkret. E-book ini tentunya akan cocok bagi siswa sekolah dasar. Pembuatan e-book ini bisa dibuat pada aplikasi-aplikasi tertentu seperti Canva. Pembuatan e-book ini pun tidak terlalu sulit asalkan mau mencoba. Pembuatannya juga bisa dilakukan di handphone. Untuk penjelasan lanjutan bisa dibuat pada aplikasi-aplikasi edit video seperti CapCut, Animaker, Doratun, dan lain-lain. Setelah selesai pembuatan videonya, maka langkah selanjutnya di-upload ke YouTube. Penggunaan video ke YouTube pun cukup mudah dilakukan. Terakhir, untuk pembuatan game interaktif bisa dibuat pada aplikasi Wordwalk, Quizzes, dan lain-lain. Pembuatan game ini pun cukup mudah, diperlukan soal-soalnya dan tinggal dimasukkan ke template permainannya. Dengan game ini tentu akan membuat siswa lebih semangat dalam belajar. Dan semua itu digabungkan dalam sebuah e-book yang tentunya akan membuat e-book tersebut jadi sangat menarik. Selanjutnya yaitu produk yang dihasilkan. Dengan memperhatikan hasil wawancara kepada kedua sekolah yaitu SDN Gunung Sari dan SDN Kencana, kami membuat produk berupa e-book interaktif. E-book ini akan didesain dengan tampilan yang menarik seperti menggunakan gambar animasi-animasi yang lucu. Selain itu, warna yang digunakan pun dengan warna-warna yang cerah.
Hal ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar yang pada umumnya menyukai hal-hal yang menarik dengan warna-warna yang cerah. Pada produk tersebut, di dalamnya akan terdapat materi pembelajaran mengenai operasi hitung dasar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Materi ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi para siswa di sekolah dasar. Di samping itu, di dalamnya akan disertakan link video penjelasan lanjutan yang nantinya jika diklik link tersebut pada e-book akan langsung tertuju ke laman YouTube. Seperti e-booknya, video explainer ini pun akan didesain dengan semenarik mungkin. Selain itu, akan disertakan juga link game interaktif yang akan membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar operasi hitung dasar ini. Selanjutnya yaitu before after. Sebelumnya, media pembelajaran yang digunakan oleh kedua sekolah cenderung ke media pembelajaran konvensional dan konkret. Dengan menggunakan media pembelajaran tersebut, kemungkinan pembelajaran akan terasa biasa saja bagi para siswa. Lalu, untuk penerapan materi khususnya mengenai operasi hitung dasar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian akan seperti biasanya. Sedangkan setelah melihat keadaan tersebut, kami membuat sebuah produk yaitu akan membuat e-book interaktif. Setelah menggunakan media pembelajaran e-book interaktif ini, maka tentunya diharapkan siswa dapat lebih bersemangat dalam belajar operasi hitung dasar ini. Penerapan materinya pun kemungkinan akan lebih signifikan, karena dalam proses pembelajarannya siswa akan lebih antusias dan lebih bersemangat karena pembelajaran dilakukan dengan cara baru dan menarik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penggunaan ICT atau Information Communication Technology dalam pendidikan merupakan komponen penting sebagai penunjang pada kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada SDN Gunung Sari dan SDN Kencana. Keduanya sepakat bahwa penggunaan media pembelajaran ICT membuat pembelajaran lebih aktif, menyenangkan, dan menarik. Namun, kedua sekolah tersebut memang masih belum maksimal penerapan ICT dalam pembelajarannya, dan dalam sehari-harinya cenderung menggunakan media pembelajaran yang konvensional dan konkret. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan sebagian besar guru belum paham dalam penggunaan ICT. Dengan begitu, kami memberikan salah satu solusi yaitu berupa produk, yaitu sebuah e-book interaktif mengenai operasi hitung dasar yang akan membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Berikut lampiran berupa dokumentasi ketika wawancara. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.